Anak yang nggak pernah ditegur dari kecil, nggak pernah dinasehati dari kecil, maka anak itu akan berontak. Nah, ini lagi sekali bedanya manusia dengan binatang. Ayo papi tanya lagi pada kalian, perlu nggak kalau ada ikan menetas, lalu kita ajari mereka, ikan kamu berenang ya, jangan jalan, ayo berenang. Perlu tidak? Jawab, perlu tidak? Nggak perlu. Kalau ada burung baru netas, masih kecil, perlu nggak kita ajari mereka terbang? Perlu tidak? Nggak perlu. Anak anjing perlu diberitahu, kamu harus gonggong, jangan nyanyi. Perlu tidak? Nggak perlu. Nah, jadi semua binatang tidak perlu diatur, tidak perlu diberitahu, tidak perlu diajar. Mereka akan otomatis jadi seperti induknya. Tapi anak orang tidak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Apa bedanya orang dan orang-orangan? Ayo. Apa bedanya orang dan orang-orangan? Kalau orang bagaimana, kalau orang-orangan bagaimana? Nah, bagus tidak kalau jadi orang-orangan? Enggak bagus sama sekali. Adonia enggak jadi orang, jadi orang-orangan. Karena papanya tidak pernah mendidik dia. Dibiar-biarkan, dimanja, arti yang lain. Maka itu biasanya orang-orang Tionghoa seperti ini. Kalau anak laki pertama, cakep lagi, terus diasuh oleh opa-omanya, itu pasti gede jadi bajingan, betul tuan. Karena dimanja habis. Maka itu Alkitab mengajar cucu nggak boleh diasuh oleh opa-oma. Kalau cucu di tangan opa-oma pasti rusak. Karena di rumah opa-oma semuanya boleh. Betul? Maka itu anak-anak kecil tahu. Kalau opa-oma masih ada, nggak mau pulang, di rumah opa-oma saja. Karena semuanya boleh. Jadi dididik dari kecil itu penting. Maka kembali lagi kita menemukan kebenaran ini. Masih ingat kemarin ulangan pasal 6? Sekolah terbaik di mana? Siapa gurunya? Orang tua. Karena binatang itu bukan makhluk peniru, manusia itu makhluk peniru. Maka itu kumpulkan seekor anak ayam. Kalau kalian punya satu telur ayam, ditetaskan dan dia netas. Sejak dia netas sampai ayamnya umur 2 tahun misalnya, dia nggak pernah ketemu ayam. Di daerah kalian tinggal itu peternakan sapi. Jadi sejak ayam itu masih kecil baru netas sampai umur 2 tahun, nggak pernah ketemu seekor ayam pun. Tapi kumpulnya ratusan sapi. Tapi tanya, dia akan tetap ayam atau jadi sapi? Masa? Satu ekor ayam gak pernah ketemu ayam seumur hidup, ketemu sapi semuanya, masa gak ketularan? Ayo, sapi atau ayam? Ayam atau sapi? Cepet. Bener? Satu ekor ayam lawan ratusan sapi gak berubah? Betul? Oke. Semua binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Itu hebatnya binatang. Sama, kumpulkan seekor anak sapi dengan ribuan kuda. Begitu sapi ini lahir, dia nggak pernah lihat seekor sapi pun sampai umur 5 tahun. Tapi dia kumpul kuda. Dia tetap sapi atau jadi kuda? Masa? Nggak berubah sama sekali? Betul, kalian pintar semua. Nah, ini masalahnya, bedanya orang dengan binatang. Coba tanya ini ya, logikanya. Satu anak pendeta kumpulkan 5 maling, jadi apa dia? Wih, pinternya. Nah, itulah manusia. Tergantung lingkungannya. Kalau binatang tidak. Maka kesimpulannya lebih gampang didik anak anjing atau anak orang? Ayo jawab. Lebih gampang didik anak anjing atau anak orang? Anak orang, siapa bilang anak orang tadi? Kalian perhatikan ini dengan serius. Maka itu besok kalau kalian menikah, ingat ya,
Jangan hanya asal kawin, itu berbahaya sekali. Dengar baik-baik, 100%. Ya, tolong kalian coba ingat. Maaf kalau ada yang pernah punya pengalaman terhadap kakak-kakaknya. Papi minta maaf. Tapi Papi harus ngomong. 100% anak yang dilahirkan waktu orang tuanya belum menikah, si mama sudah hamil duluan. Itu karena free sex. Dengar ya. Semua anak yang terpaksa lahir sebelum menikah karena sudah hamil duluan, 100% anak itu pasti nakal, pemberontak, atau enggak sebaliknya, dia akan tertekan hidup. Maka itu Papi di kalangan para pendeta, Papi paling aneh. Papi tidak akan menikahkan seorang yang sudah hamil, walaupun sudah hamil sekian bulan, enggak boleh nikah dulu. Papi kan periksa baik-baik, ini karena cinta atau karena main-main. Karena hamil sebelum menikah tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena mereka tidak cinta. 99% mereka nggak cinta. Karena main-main. Maka tuh hati-hati dengan pergaulan kalian. Nah bayangkan dua orang apalagi masih kecil-kecil, masih SMA kelas 1, SMA kelas 2, dikawinkan ketika teman-temannya masih bermain-main, masih pergi study tour, masih pergi kemana, mereka harus jaga rumah, ada bayi di situ. Tiap kali dua orang ini jengkel, maka anak itu yang akan jadi korban. Dipukul, dibentak, padahal anaknya nggak salah. Maka itu 100% anak-anak yang dilahirkan karena belum menikah dan orang tuanya tidak siap jadi orang tua, anak itu pasti menderita. Maaf ya, ingat-ingat, mungkin ada yang pernah punya tetangga, mungkin punya kakak, maaf saya kalau memberi contoh langsung ini, atau temannya kakakmu, atau saudara sepupumu, kakak sepupumu yang pernah mengalami itu. Anak itu kasihan. Jadi tidak boleh dinikahkan dulu, harus dilihat baik-baik. Maka Papi mengajarkan orang tua berdua, Papi terangkan, kalau sampai kita paksa menikah, biasanya pihak perempuan yang malu. Lalu malu kami pihak perempuan kalau anak kami hamil nggak ada suaminya. Papi terangkan, lebih baik malu sekarang, nanti toh akan segera diam orang-orang itu, daripada menderita. Kita paksa anak kita kawin. Papi tanya, bagi bapak ibu, lebih senang punya anak yang belum menikah atau sudah menikah lalu cerai? Ayo, kalau kalian jadi orang tua milih punya anak yang bagaimana? Belum menikah tidak punya anak atau sudah menikah terus bisa cerai? Ayo. Karena korbannya lebih banyak. Kalau kita orang tua melihat rumah tangga anak nggak bahagia, karena setiap kali Papi temukan mereka yang kawin dengan terpaksa, mereka dua pasti suka bertengkar walaupun anak itu belum lahir. Karena nggak siap jadi papa mama, belum siap jadi suami istri. Lebih-lebih kalau dengar cerita temannya SMS atau temannya telepon, oh aku lagi di sini, oh kami lagi di sini kan dengan teman, oh kami lagi kuliah. Mereka akan menyesal, mereka cuma di rumah jaga anak. Harus kerja tanggung jawab cari uang, menderita sekali. Maka itu jaga dirimu, jangan ada free sex dalam nama Yesus. Seorang baca Kejadian 1:28. Ayat ini kalian harus pegang. Tidak boleh ada seks sebelum diberkati dalam pernikahan kudus. Atau baca sama-sama Kejadian 1:28. Sudah? 1, 2, 3. Ya, stop dulu. Tuhan memberkati mereka, lalu apa firman-Nya? Nah, stop. Kata beranak cuculah berarti hubungan suami istri. Lihat ayat itu. Tidak boleh hubungan seks dulu sebelum diapakan oleh Tuhan? Diberkati. Simpan firman itu. Harus diberkati dulu.
baru boleh menikah beranak cucu.